www.voiceofjakarta.com. Masih bersama Inggita Noto Susanto. Saat ini saya masih ngobrol dengan Singgi Susilo Kartono, desainernya Magno. Yang Singgi, siapa nih kira-kira orang-orang yang menginspirasi Singgi selama ini, yang panutan mungkin ya, pahlawannya Singgi yang bantuin juga selama ini? Saya waktu kecil, ya inspirator saya tentu saja tukang-tukang kayu yang saya dulu kerecokin ya. Saya waktu SD ingat waktu itu di perpustakaan sekolah itu ada buku-buku tentang penemu, dan saya sangat terinspirasi dengan Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu satu penemu yang gigih, dia berhasil mematenkan ratusan atau ribuan, dia punya hak cipta seperti itu. Dan waktu SD saya betul-betul pengen meniru dia dengan melakukan beberapa eksperimen dan pengen menemukan sesuatu lah. Tapi secara sekilas saya waktu itu punya satu mimpi untuk punya hak patennya. Dan saya sekarang udah terrealisasi dengan saya punya beberapa desain yang saya patenkan, saya daftarkan di hak cipta. Saya merasakan bahwa keinginan-keinginan yang kita bisikan dari dalam diri kita ternyata suatu saat menjadi kenyataan gitu, dan menjadi dorongan yang tidak kita sadari ya, melakukan sering terjadi dalam diri saya. Kemudian satu lagi saya ingin sebut Pak Surya Purnawa. Surya Purnawa ini pematung, mantan dosen di ITB. Dia memberikan inspirasi yang luar biasa bagi saya untuk melihat dan memahami tentang dunia kerajinan, dan saya belajar konsep baru tentang bagaimana mengembangkan kerajinan dalam satu pola atau satu sistem yang lebih sistem produksi ya, sistem pengelolaan perusahaan yang lebih sesuai dengan tantangan pasar sekarang. Tadi waktu Singgi presentasi sempat cerita tentang buyer. Gimana suka dukanya Singgi dalam memasarkan produknya ini? Saya sebenarnya tidak punya keahlian di marketing ya. Tapi saya pernah ingat ngobrol dengan teman waktu mulai ya, dengan istri saya. Kita ketemu satu teman SMA, dia punya perusahaan furniture dan sangat maju, dan dia bilang, gimana kamu mulai ininya? Dia bilang, kamu harus mulai dari teman kamu, dari SD sampai ke tingkat perguruan tinggi, kamu lihat semua dan kamu kontak. Dan saya itu memang saya lakukan. Ketika saya punya desain baru, saya selalu foto dan kirim melalui internet, dan mereka tahu bahwa saya membuat itu, walaupun tidak selalu diikuti dengan pemesanan atau pembelian, tapi minimal mereka tahu, oh Singgih lagi bikin ini gitu. Itu satu yang saya lakukan. Kemudian kedua, mencoba mencari pasar di ekspor. Pasar ekspor saya dapat sebenarnya tidak serta-merta ya. Jadi tahun 1997 saya pernah dapat award di Seattle untuk Wooden Radio. Kemudian dalam jeda waktu lama karena saya belum bisa merealisasikan produksi radio. Ya, lagi sibuk bikin mainan kayu. Ketika saya mulai punya kesempatan untuk produksi radio lagi, saya mengkontak beberapa pihak di situ dan kemudian tersambung kembali. Saya sebenarnya memasarkan barang seperti orang-orang lain, tapi ternyata kok tidak lancar ya, ternyata banyak hambatan ya. Karena setelah saya lihat ternyata saya menjual barang yang baru, jadi dengan brand baru, belum dikenal pasar, dengan konsep baru, produk ada cerita di baliknya. Dan ini tentu saja tidak mudah untuk memasuki pasar konvensional demikian. Ternyata setelah kita tadi ngobrol dengan Singgi, luar biasa sekali, bukan hanya barangnya yang cantik, tapi di balik itu ada cerita tentang transformasi. Karena Singgi ini mulai dari nol ternyata ya, Singgi ya, di kandangan. Nggak mudah ternyata untuk memproduksi apa yang kita lihat hari ini. Dan dalam prosesnya itu mungkin secara tidak disengaja itu udah terjadi transformasi sosial ekonomi, karena mereka jadi dapat pekerjaan ya, employee-nya Singgi. Juga dari segi budaya, karena tadi Tri bilang, aduh susah sekali ya ngajarinnya dari nol, karena harus melatih karyawannya Singgi dan Tri untuk bisa berdisiplin. Ini yang terakhir nih mungkin, tadi waktu presentasi Singgi sempat mengucapkan, jadi desainer itu adalah profesi yang berbahaya. Nah, itu apa tuh maksudnya? Katanya memicu sifat konsumtif dan memboroskan sumber daya. Sebenarnya setiap profesi apapun itu punya sisi bahaya ya. Tidak hanya desainer. Ya, saya menyebut desainer itu berbahaya karena saya sendiri desainer dan saya harus sadar di mana sisi negatifnya. Ya, secara logika kalau kita perlu dana banyak, perlu uang banyak, ya harus mendesain lebih banyak. Tapi apakah desain-desain itu dibutuhkan oleh masyarakat kita, atau hanya karena kita butuh uang kemudian kita berkarya lebih banyak? Kita semua bisa bertanya pada diri kita masing-masing apa itu wise atau tidak ya. Sebagai desainer kita harus melihat lebih makro daripada sekedar
membuat rancangan produk 3 dimensi atau mempercantik produk atau apapun lah. Saya pikir desainer harus punya visi yang luas tentang kehidupan, karena membuat produk itu sesuatu yang membedakan antara manusia dan binatang atau makhluk-makhluk yang lain. Membuat produk, mengkonsumsi produk, ya, itu satu hal yang membedakan kita dengan. Tapi membuat produk atau mengkonsumsi produk ini juga yang berakibat pada perusakan alam. Jadi artinya bagaimana kita mendesain atau membuat produk atau memproduksi produk tapi masih selaras dengan alam. Jadi artinya bahan yang kita gunakan dan bahan yang kita kembalikan ke alam, proses penggunaannya atas proses produksinya itu tidak berakibat negatif ke alam. Hal-hal seperti inilah yang kita harus berani, ya. Kadang kalau kita bekerja sebagai desainer di suatu perusahaan besar mungkin tidak mudah, ya, tapi perusahaan besar pun sebenarnya penting untuk mempunyai visi-visi yang seperti itu, dan puncak atau top manajemen di sana juga harus dengar gitu loh, bahwa ini satu hal yang penting dan tidak berarti itu kemudian merugikan perusahaan. Justru perusahaan yang peduli pada hal-hal yang sifatnya umum atau sifatnya perbaiki kehidupan itu akan direspon positif oleh masyarakat. Seru banget nih ngobrol sama Singgih. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas. Kita mesti berpisah sekarang. Jangan lupa vote. Bisa lewat ini ya, lewat situsnya Singgih, nanti di-update ya. Jangan lupa Voiceters pergi ke situsnya Magno, www.magno, M-A-G-N-O, tripdesign.com. Di situ ada linknya ya ke People's Award itu. Please give your vote untuk produk Magno. Siapa tahu bisa menang. Kita bangga sekali loh sebagai orang Indonesia kalau ada desain berasal dari Indonesia, apalagi dari Temanggung ya, yang bisa dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Demikianlah Voiceters, obrolan kita dengan Singgih Kartono, desainer produk dari Temanggung. Dahsyat juga ya manifestonya. Produk itu bukan hanya melayani kebutuhan manusia atau jadi objek pemuas gengsi, tapi produk itu mengandung jiwa, ideologi, dan pesan untuk kita. Bahkan produk itu kalau terbuat dari kayu, katanya Singgih, seperti Magno, akan mengajari kita tentang batasan, tentang kefanaan, karena kayu itu akan lapuk dan hancur suatu saat. Dan disitulah letak keindahannya, karena kehidupan itu sendiri tidak abadi. Nah, soal lingkungan hidup, Singgih benar-benar serius. Dia menebar ribuan benih pohon di Temanggung, sehingga kita bisa bayangin suatu saat nanti akan jadi hutan. Tapi yang paling bikin saya salut adalah jerih payah Singgih dan si pasangan hidupnya Tri untuk membimbing dan melatih para karyawannya, warga Temanggung, agar disiplin dan produktif. Singgih galak banget loh orangnya, dan emang mungkin dia harus tegas karena ternyata susah loh membina manusia, apalagi dia juga harus menjamin agar usaha jalan terus supaya nafkah tetap lancar. Nah, nggak disangka-sangka ada kesamaan antara Singgih sama gue. Kita sama-sama pengagumnya Thomas Alva Edison, cuman bedanya Singgih juga mencipta benda-benda seperti si penemu legendaris itu, sementara gue cuman promosinya aja kali. Nah, ngomong-ngomong tentang promosi, Voiceters, jangan lupa voting untuk Magno si radio kayu karyanya Singgih. Klik linknya di www.voiceofjakarta.com. Mendaftarlah dan berikan vote untuk Magno sekarang juga. Ingat, batas waktunya tanggal 21 Oktober 2008. Ayo voting. Tunjukkan pada dunia karya orang Indonesia. Saya Inggita Noto Susanto, mohon diri. Sampai jumpa di manifesto berikut hanya di www.voiceofjakarta.com.